Shalom. Lagi. Shalom. Terima kasih. Wih, kenceng banget di belakang. Oke, terima kasih. Ini ibadah ketiga yang mau ngelayani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sharing firman hari ini adalah bagaimana saya bisa terpapar COVID-19. Harusnya Mongol pelayanan di gereja GSJS ini tanggal 3 Januari 2021. Tetapi Mongol batal hadir tanggal 3 tersebut karena hasil rapid antigen yang bukan rapid antibody, antigen, ternyata Mongol positif COVID-19. Pertama kali Mongol membaca hasil, Mongol udah feeling pasti Mongol positif. Jadi di saat Mongol PCR, rapid antigen, hasilnya diambil oleh asistennya Mongol sejujurnya. Mongol udah feeling pasti Mongol COVID. Jadi dia pergi ambil di rumah sakit Siloam Manado, dan nyampe rumah dia bilang, "Bang, suruh tanda tangan kertas ini. Karena abang ternyata positif COVID-19 dan abang harus dikarantina." Jadi Mongol langsung bilang, enggak ah. Yang ada kalau masuk rumah sakit bukan sembuh, otak gua makin miring. Jadi akhirnya Mongol ngambil posisi sebagai pasien COVID yang isolasi mandiri. Jadi rumah dirombak. Kalau brother Irfan Hakim, dia lantai 3 dijadiin tempatnya dia sendiri. Kalau Mongol lantai 1, ya Mongol jadiin sebagai tempat Mongol sendiri. Keluarga yang lain naik ke lantai 2. Jadi Mongol kena ini dari tanggal 19. Jadi bermula dari 19 Desember. Saya dapat show di Natal Polda Kaltim di Balikpapan. Saya dijemput oleh LO-nya dan ternyata informasi setelah tanggal 25 Desember, di tanggal 25 Desember bahwa LO tersebut ternyata positif COVID. Temennya dia positif, dia udah rapid, tapi rapidnya keluar di hari Senin. Dia jemput Mongol di bandara hari Sabtu. Itu Natal Polda ada saya, Yudika Idol sama Citra Solastika. Kita beda-beda ruangan. Jadi Mongol masih pakai masker tanggal 19. Tanggal 20 setelah pulang gereja juga masih pakai masker. Tetapi setelah tanggal 20 itu Mongol gereja pagi jam 10. Kita ke restoran makan siang. Jaga jarak pasti karena di restoran juga disediakan cuci tangan dan hand sanitizer. Selesai makan siang mau nganter ke bandara. Ini temen ngomong, "Foto yuk. Tapi buka dong DP masker biar orang tahu kalau itu Mongol." Nah kita kan gak enak, takutnya nanti kalau nggak buka masker tahu-tahu manusia sombong banget sih, jelek belagu gitu. Ya udahlah kita buka masker. Foto bersama, ternyata dia, istrinya dan anaknya positif COVID. Jadi Mongol Tante Ingrid foto bersama. Tanggal 25 Desember, Mongol masih isi acara di Bali tanggal 22. Itu bareng-bareng via Valen acara Vidikoin Indonesia. Jadi kita ngisi acara, belum ada gejala, belum nggak ngerasain apa-apa. Maksudnya masih, ya kalau bahasa gaul masih nice to meet you lah. Nginep di Hotel Grand Hyatt, pantai sendiri gitu kan. Oh masih selfie foto-foto lah di situ. Pulang dari Bali tanggal 24, 25 pagi dengan pesawat 0155 Mongol ke Manado, mau Natalan di Manado. Nah di Natal ini Mongol ke gereja GPDI masih pakai apa nih, ditembak begitu 35,6. Berarti aman. Pulang gereja, ini tante yang foto bersama dengan Mongol, dengan LO-nya, istrinya sama anaknya, dia telepon, "Mongol selamat Natal nih, semoga kasih Tuhan begini. Langsung dia nggak pakai titik koma, dia tanya, "Mongol ada bae-bae?" Mongol tanya, "Kenapa tante? Kenapa kasihan tante deng om sok karantina karena positif COVID?"
Mongol tanya, kenapa tante positif COVID? Itu yang jemput, dorang 3 suami istri dan anak positif dorang. Mongol coba cek ke dokter. Nah, Mongol langsung ingat, kenapa nih Mongol kok jadi males. Di tempat tidur aja, makan sama dengnya ndak ada semangat. 26 sore Mongol ke dokter Agung Nugroho di Manado. Pas kita ngobrol ke dokter Agung, dikasih tahu cerita yang benarnya, dokter Agung langsung bilang, berarti Mongol positif kena corona. Terus dia bilang, sini jari lu. Aduh dok, saya kebetulan masih nyari cewek, disuruh ngambil jari, kan takut ditaruh cincin ya Pak ya. Kan gak enak, dokternya cowok ya kan. Masa sesama gitu kan, sekalipun sesama lebih murah juga kita mikir gitu. Enggak, sini jari lu. Nah, dijepitlah dengan jepitan apa tuh namanya oximeter. Ternyata 96 oksigen dalam darah. Kalau apa bahasanya nggak ngerti. Dia langsung bilang, Ngol nggak mungkin lu tumbang. Tapi hati-hati hari ke-6 dan ke-7. Dikasih obat 3 macam. 1 obat sirup, 2 obat tablet. Dengan komposisi minum obat sirup 3 kali sehari, obat yang tablet 1 kali sehari malam. Dikasih obat dan saya boleh jujur, untuk saya berobat COVID, yang saya kena COVID, nggak lebih dari 500.000 coy. Dan sembuh. Yang mahalnya adalah rapidnya. Nah ini yang mahal. Jadi kadang-kadang kita mikir, saya sampai bilang begini, kira-kira boleh nggak rapid antibody, nggak usah ambil jari. Ini jari udah lobang semua loh, jarum dicolok-colok, maksudnya ambil dari hidung gitu, keluar darah. Nah itu kan juga boleh ya, itu kan langsung dari hidung. Nah sekarang berubah lagi, rapid antigen ngambilnya dari hidung. Coy, emang lu kira enak nyolok di lobang hidung? Rusak loh keperawanan hidung. Dulu cuman kita ngupil ngambil sewi di pelintir-pelintir begini. Sekarang dicolok. Dan mohon maaf, boleh saya jujur, ada kelembutan gak di saat rapid antigen tersebut? Gak ada. Coba dong bisikin kalimat cinta, terus diusap-usap pipi gitu. Sabar ya, yang sabar ya, sadikile semua kasih masuk. Ini enggak. Langsung misi dongak dicolok, sek. Coy, hidung mancung enak, lobang gede. Nah kita nih hidung pesek begini Pak, itu penderitaan coy. Tapi mau bagaimana? Ya udah, saya harus periksa 6 kali. Di saat pemeriksaan kelima, ke-6 keluar saya negatif, saya baru ngubungin Pastor Michael. Pastor, hasilnya saya udah negatif. Oke Pak Mongol, berarti udah bisa pelayanan ya. Oke siap. Dan saya boleh jujur, di saat saya terpapar corona hanya Pastor Michael yang memberi semangat. Jujur, jadi buat jemaat yang ada di tempat ini, kalau Anda terpapar corona, kabarin gereja. Saya pasti yakin Pastor Michael dan seluruh pengerja akan memberi Anda semangat. Jangan terpapar corona terus WA, Pak tolong bantu vitamin. Jangan dulu itu. Minta semangat dulu. Kenapa Mongol bisa melewati fase corona? Karena Filipi 4 ayat 4. Coba kita baca sama-sama. Ini ayat yang udah ngetop banget. Ayat yang sudah sangat ngetop. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jujur Pak, di saat saya terpapar corona, banyak suara masuk ke Mongol. Gereja ini bilang bahwa corona adalah sakit orang berdosa. Gue sampai kadang-kadang mikir, ini pendetanya dapat ilham dari Roh Kudus apa dari siapa? Kok gampang banget menghakimi orang corona orang berdosa? Jadi kalau Anda dapat teman di saat Anda terpapar corona, dia justru bukan memberi semangat, tapi justru membuat Anda tambah bingung, jauhi teman tersebut. Saya terpapar corona di kamar kerjaannya. Dengar lagu Hillsong, ya anggaplah besok mati gitu. Karena kan banyak orang kan mati karena corona.
Tapi orang tanya, kenapa lu nggak lewat Mongol? Udah kebanyakan pelawak meninggal. Mungkin Mongol jangan dulu, masih dibutuhkan bumi. Akhirnya di saat banjir, coba Anda cek di Instagram Mongol stres. Banjir masuk rumah, orang lain pada nangis teriak-teriak, tolong gua main air. Orang bilang, lu gak cacingan, tenang ada kombantrin, gampang. Kenapa harus dibuat ribet ngadepinnya? Iya gak? Kalau mau dibuat ribet Pak, saya gak mau naik pesawat ke Surabaya. Karena baru habis kejadian Sriwijaya Air. Saya mau naik pesawat, ada temen nanya, Congana tanya pesawat tipe apa yang mau berangkat. Jangkong dia kaget sama dengan Sriwijaya. Itu nggak usah nunggu naik pesawat, Tuhan panggil. Lagi minum air putih juga Tuhan bilang pulang game. Bener nggak? Jadi ngadepin hidup tuh jangan ribet. Yang penting penuhi hidupmu dengan sukacita. Ngadepin hidup santai. Coy, kalau mau bicara corona ini yang parno tuh paling siksa itu orang hidung pesek Pak. Dipaksa pakai masker. Sekarang masker begini gampang. Dan puji Tuhan gereja GSJS menyediakan masker di depan dengan hand sanitizer. Lah dulu nggak ada masker begini, kita suruh pakai yang scuba. Pak, hidung mancung enak pakai scuba. Masih ada selah buat napas. Nah kita yang hidung pesek nyeplak. Anda tahu scuba itu bahan buat apa? Celana renang. Coba lu berenang dengan celana scuba, lu lompat lu berdiri, naik ke atas, nyeplak isinya. Kenapa orang laki kalau mau berenang pasti harus cepat ditarik sebelum naik ke atas? Karena kalau enggak kelihatan isi dan sebagainya. Nah kita hidung pesek dipakein scuba, nyeplak. Aduh jelek banget coy. Udah gitu napas pasti siksa. Karena dia ketutup langsung. Jadi kalau kita napas ditarik. Tutup lagi. Anda kira gak siksa bos? Menderita kita yang hidung pesek. Akhirnya kita usul kepada pemerintah. Sekarang nyari masker yang begini udah gampang. Ini sedap ada pengatur hidungnya. Cuman sekarang pertanyaan masker kayak begini sehari harus berapa kali? Harus 4 kali gonta-ganti masker. Supaya nggak gonta-ganti taruh tisu. Taruh minyak kayu putih ke apa yang penting jangan oli. Jangan bensin. Cari apa ke fresh care apa yang apa-apa terserah. Taruh, udah pasang. Yang dibuang tisunya bukan maskernya. Ini kalau kita harus gonta-ganti masker sehari 4 kali, duit kita habis di masker coy. Jadi ngadepin hidup saya tetap bersuka cita. Di saat corona terjadi di diri saya karaokean bos di rumah ada tuh buktinya di Facebooknya Mongol. Ada yang komen kok jelek banget sih suara lu. Lah karaokean dibuat untuk orang yang suara jelek. Kalau suara Anda cakep rekaman bos, jangan karaokean. 100 orang masuk di tempat karaoke, 90-nya pasti suaranya pas-pasan. Dan kalau di Amerika, kalau kita karaokean, lagu-lagu kita yang nyanyi kita, Indonesia beda bos. Lu nyanyi lagu Ariel Peter Pan, lagu apa gitu. Kalau saya di lagu Peter Pan sukanya Jauh Mimpi. Tapi saya ngefansnya sama Armada Band. Lu nyanyi, pasti temen lu ngambil mic ikut nyanyi. Jadi saya punya strategi. Jadi kalau ngumpulin teman-teman Manado, karaokean di Inul Vista di Sarina, saya nyanyinya lagu Mandarin. Gak ada satupun yang ikut nyanyi. Jadi aman, kita harus ada strategi tertentu Pak. Lu mau lagu bahasa Inggris, temen lu pasti ikut. Apalagi dengan umur Mongol. Pasti Westlife, nggak jauh-jauh lah. Nggak mungkin Ariana Grande, nggak bisa, nggak nyampe suara gue. Ya paling Rinto Harahap, Dingin gitu-gitu. Aku Ingin Cinta Yang Nyata, ya segitu-segitulah. Kalaupun lagu-lagu cewek pasti dia Nia dan Niati, Gelas-gelas Kaca, Dian Piscesa gitu-gitu. Jadi di bawah santai, saya nyanyi, saya nggak mau ribet.
Temen nanya, Ngol kok lu beda ya Kak? Ya mau gimana kalau kita pun harus meratapi kena corona. Dengan kita meratapi tersebut, apakah imun kita terbangun? Kita tambah dropping dong coy. Ya udah, bawa sukacita, nyanyi aja. Nyanyi, terus ya udah makan yang benar gitu. Minum vitamin. Saya nanya sama dokter, dok, kalau seandainya saya mau makan pepaya boleh nggak? Oh jangan. Kalau boleh mongol hindari buah yang ada getahnya. Saya bilang kan bos, pepayanya tetap dikupas, nggak mungkin gua gradokin sama kulitnya. Kan gua bukan kelelawar, tetap aja Pak Mongol dia ada getah. Jadi jangan sampai getah itu membuat kerongkongan kita jadi gatel. Oh jadi biji kedondong boleh ya dok? Kan lumayan ya pakai benang kalau gatel, telen, garuk keluar meninggal. Jadi ngadepin hidup harus santai Pak. Ngadepin di saat kita terpapar corona harus santai. Sama dengan gereja ini santai, bersyukur. Coba cek. Anda boleh cek aja kalau nggak percaya. Pulang dari sini sambil turun bawah cek. Adakah orang gila yang kena corona di dunia ini? Klaster gereja ada. Lembang itu klaster gereja. Orang habis KKR tumbang satu-satu. Klaster apa? Puskesmas ada, klaster sekolah ada, klaster ini ada, tapi nggak ada klaster rumah sakit jiwa. Orang gila jalan aja, di jalan nggak ada yang pakai masker. Kenapa kayak begitu? Karena orang gila sudah melakukan social distancing. Itu bagian pertama dari pemerintah, jaga jarak. Gue gak akan pernah ketemu, Anda mau kemanapun berjalan, gak akan pernah ketemu ada dua orang gila jalan bareng. Nih dua orang gila jalan bareng mau ngomongin apa Pak? Yang satu megang Adam, yang satu megang Hawa. Sampai Tuhan datang gak akan nyampe berdua tuh nyampe. Jadi orang gila selalu kemana-mana sendiri. Dan terbukti orang gila lebih lama mati daripada orang sehat Pak. Coba orang sehat makannya apa? Pakai beras merah. Tetap aja stroke. Tapi orang gila nasi putih di tong sampah dihantem, nggak ada kita dengar orang gila stroke. Meninggal mah nyantai, nyender di pohon juga dia game-game. Nah kita yang hidupnya sehat, ini Ngol, ayam ini kayaknya bukan ayam kampung deh Ngol. Ini ayam, coy ayam kampung yang mahal kan ayam kampus. Jadi ngadepin hidup nggak usah ribet bos. Orang tua kita zaman dulu hidup mereka nggak ribet. Sabun ada cuman cap tangan Pak, yang tangan jabat tangan itu doang. Sabun kesehatan ada Asepso. Anda udah nyium baunya Pak? Mendingan jangan dicium daripada ntar rubuh, pingsan atau muntah. Baunya kayak anjing gak mandi, bener. Gak ada, sekarang semua sabun ada. Gue denger ada cowok nyari-nyari sabun. Lu mau pakai sabun apa? Oh gue Sinzuingol. Udah kalau dasarnya hitam ya menikmatin aja ya kan. Nggak usah maksa pakai sabun. Ada pakai apa ituan Korea, cewek putih bang. Percuma kalau leher lu hitam. Jadinya cewek belang. Di putih muka putih banget. Lehernya hitam, percuma tetap pakai motor, helman tuh nggak kepake. Jadi nyantai aja, nggak usah mumet. Ngadepin apapun bawa tertawa aja, bawa bahagia, bawa sukacita. Nggak usah ribet, kalau ribet kita nggak akan maju. Saya jujur di saat terpapar corona, Anda pikir enak? Saya juga udah nggak punya penghasilan Pak. Kami artis panggung, panggung ditutup dengan maklumat Kapolri, bingung nyari duitnya bagaimana. Udah gitu udah mau deket-deket Desember lagi, oh Bapak di sorga. Apalagi saya Manado, oh haleluya. Bulan-bulan penggenapan firman, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Semua mengaku saudara, semua babunyi donat. Satu-satu telepon, Om ada di Manado, boleh mau pasiar ke rumah? Aduh Tuhan, Tuhan bilang kalau kita menolak tamu akan jadi kutuk buat kita. Ya sudah datang Jodang, saudara mulai harap-harap cemas, pegadaian mana yang buka ya. So habis ini satu-satu semulai game ini dompet. Aduh apalagi so pakai sejarah, aduh. Mongol nganape oma, kasihan dengan kita pe mama itu. Aduh dulu sama-sama waktu permesta, ini bagi. Jadi waktu tentara
Belanda batembak nganape omak kalau kita nyandak dorong, mati pasti Mongol. Hilang lagi 2 juta. Baru 1. Aduh kita bilang, aduh Bapak di surga ini bagaimana ini? Semua babunyi donat doi Natal. Orang ke-11 datang Mongol langsung bilang, sorry panada. Apa itu panada om? Papa na ada doi. Habis. Karena kalau kita nggak ngasih, masa lalu kita dari Adam dan Hawa di Taman Eden pasti diangkat coy. Dulu anak kecil Mongol, aduh kurus kali kong mbak ingus. Waktu kecil kurus mbak ingus katanya. Itu tante yang lap-lap. Hilang lagi 2 juta, Tuhan memberkati. Lama-lama ginjal kalau boleh dibawa di Pegadaian, gue bawa di Pegadaian. Di saat kita bawa ke Pegadaian barang emas kita, ada orang Manado yang lihat. Bilang kata stand up komedi termahal, masa Sobagade? Lah kita bingung lah, ini kita pe barang emas, apa sih itu yang pusing. Akhirnya kita ke mall, udah gak make barang emas. Ribut lagi tuh, betul tuh soalnya ada doi dia, aduh so miskin. Mongol datengin, biar Jomar masih ada jam tangan 1,3 M. Jam apa itu Mongol? Rolex Daytona. Udah sombong, gembel dimarahin, nyombong juga dimarahin. Serba salah, tapi saya kasih tahu buat Anda, tidak semua Rolex itu Rolex. Itu aja. Tidak semua Louis Vuitton itu Louis Vuitton. Apalagi buat kami artis, make apa aja pasti dianggap asli. Dari tadi orang tanya, bener ya ngol Daytona ya, iya lu nggak lihat di belakangnya udah mulai hitam. Jadi Anda kalau pakai jam tangan palsu, usahakan jangan pakai hand body di bagian tangan. 2 minggu hitam belakang, ijo. Jadi nyantai ngadepin apapun, saya santai nggak mau ribet. Naik pesawat dari Manado ke Jakarta transit baru ke Surabaya, coy penerbangannya nggak enak. Nggak mau berangkat, Pastor Michael udah berharap, Pak saya udah promoin di media sosial. Oke Pak. Naik sih dia belok. Gua inget pesawat Sriwijaya kan baru belok dia begini. Aduh gua mikir, aduh gua liatin ini mau jatuh di air apa di tanah ini. Ini kalau tanah kan masalahnya Mongol kursi nomor 1A berbarengan sama pilot. Kalau dia terjun begini ya gua paling pertama wafat. Lah paling depan Pak, kalau dia mungkin jatuhnya pakai pantat, gue masih boleh lompat deket pintu. Tapi mau lompat 7.000 meter di bawah tanah, tetap game. Tetap game. Kalau di laut jatuhnya kita masih boleh lompat tapi yakin selamat. Pak dengan daya dari atas dia masuk Pak, swing, dasar laut nyampe Pak. Lu mau balik ke atas lu nyampe, meninggal juga. Jadi kalau mau dibawa ribet, ya nggak jadi, nggak jalan hidup kita. Tapi saya bilang ya udahlah Tuhan, Tuhan manggil kita juga dengan berbagai macam cara. Tetapi satu hal yang saya pegang, firman Tuhan berkata rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Pegang loh, kita nggak salah milih juru selamat Yesus Kristus. Saya jomblo, udah 2021, diomongin juga. Di jomblo kelamaan, jangan-jangan dia disuruh mulai homo itu, oh Tuhan. Coy, saya jadi ngondek bukan karena saya ngondek, karena main film. Pak, saya main film 39 film. 7 jadi cowok. Cuman 7, Mursala, Operation Wedding, lamaran cuman 7, sisanya jadi bencong Pak. Di Komik 8 gue jadi Sailor Moon Pak. Lu kirain enak kayak begini pakai rok sependek begini dikemanain tuh? Terus jalan harus 32 film loh Pak, saya jenggotan jadi bencong akhirnya kayak nyaman. Jadi terus mau gimana? Mau ditolak duit loh Pak. Lu kalau saya kerja kantoran gaji 11 juta, lah ini jadi bencong 150 juta, lu milih mana?
Ya gak apa-apa lah gue jadi bencong, yang penting 150 juta. Kan perpuluhannya tetap ke gereja. Ya dong, kalau lu gak suka gue jadi bencong, ya balikin perpuluhannya, itu solusinya. Nah kan duitnya dapat dari bencong, lu marahin gue jadi bencong, tapi lu ambil perpuluhannya. Gak fair namanya. Jadi saya mah nyantai, gak mau ribet. Karena buat saya ngadepin hidup, selama saya ada Tuhan dalam hidup saya gak takut ngadepinnya. Bulan Mei, Juni, Juli gak ada job. Agustus akhir mulai ada show. September mulai ada show. November akhirnya saya dinyatakan sebagai salah satu stand up komedian Indonesia yang paling luar biasa. Di saat pandemi masih manggung. Masih manggung. Menghasilkan 400 juta sebulan masih ada coy. Nyantai. Oh, bahagia hidup saya. Karena Tuhanku besar. Amin. Jadi mau kena corona, Anda kalau ingin tahu, seandainya ada saudara nih terpapar corona, mohon maaf saya obat cuma 3. Yang lain ada sampai 8 obat. Saya cuma 3. Harga obatnya 178.000. Ada di YouTube Mongol, di Mongol Stress Channel. Jangan lupa di subscribe. Boleh ya promoin YouTube sendiri ya, kan gak apa-apa. Ya entah, orang dari tadi gua ngomongin minyak kayu putih. Jadi ya udah bikin aja. Saya bikin YouTube, saya kasih tahu obat-obatnya dan apa aja yang saya alami. Di saat obat selesai, saya pergi PCR. Lubang lagi lubang hidung kita rusak lagi. Pergi lagi. Hasilnya sudah negatif, non reaktif. Pergi lagi ke dokter Agung Nugroho. Dokter bilang, oke, berarti sudah aman Pak Mongol. Dimasukin, dijepit lagi, sudah 98. Oke Pak Mongol udah aman. Tapi Mongol ngomong, dok tapi saya makannya gimana nih? Kok kayak pingin gak suka makan. Dikasih lagi obat 1. Obatnya bukan buat diminum, diemut-emut. Ada di YouTube-nya Mongol. Yaudah. Sempat 76 kilo, sekarang udah 85 kilo. Udah langsung buncit lagi, udah gede lagi. Kenapa? Karena orang yang diberkati Tuhan kan pasti akan perutnya kan, ya kan? Sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi ya udah mengembang. Jadi buat Anda yang gemuk jangan pernah sakit hati. Anda adalah orang paling diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba yang gemuk tepuk tangan. Jadi nggak usah khawatir. Juga penelitian udah ada 100 cowok di tempat nge-gym 90-nya pasti ngondek bos. Ya, apalagi tempat nge-gym bukannya ngangkat barbel, dia aerobikan nih. Ngapa? Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi santai itu. Buat anak kecil nih adik-adik, kasih vitamin aja. Kasih main Mobile Legend. Mau gimana lagi, nggak boleh kemana-mana tuh. Jadi santai. Hadapi hidup dengan indah, penuhi hidup kita dengan sukacita yang dari surga, maka kita bisa melewati hidup dengan santai. Amin. Amin. Miliki sukacita aja, nggak usah ribet. Ngadepin apapun, mohon maaf Pak, saya jadi artis tidak langsung serta-merta jadi artis. Ngelewatin hidup jalanan dulu. Kalau mau pindah agama, udah dari dulu saya harusnya pindah agama. Tetapi saya bilang enggak. Karena saya masih terngiang-ngiang babi kecap Pak. Aduh, dia ke babi kecap pakai buah pala, diserut, terus pakai apa? Cengkeh 5 biji, manis-manis ada gimana ya? Ada sedikit pedes-pedesnya, 2 kali tambah itu bos. Kadang-kadang kita orang Manado kalau mau babi kecap dulu ditaruh di bawah, baru di atas nasi. Karena pasti rebutan coy. Setidaknya kalau kita udah nggak dapet masih ada cadangan di dalam. Jadi nggak usah khawatir. Ada lagi informasi tentang penggunaan hand sanitizer. Ingat baik-baik, pemerintah awal-awal ada 4 hal yang harus kita ingat. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Sekarang berubah sisa 3. Yang dihilangkan adalah penggunaan hand
sanitizer. Udah nggak ada lagi, cuman menjaga jarak, memakai masker dengan mencuci tangan. Kenapa hand sanitizer sudah ditiadakan? Karena ingat baik-baik, hand sanitizer mengandung alkohol berapa persen? Paling rendah berapa persen alkoholnya? 70 bos. Anda minum Jack Daniel, Martel campur Coca-Cola, alkoholnya 40%. Segelas Anda mabuk, apalagi 70%. Otomatis merusak kulit, pasti. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Udah benar kata pemerintah, rajin cuci tangan. Dan di sini juga disyukuri, ini mall di bawah sebelum masuk ada tempat hand sanitizer atau milih cuci tangan. Jadi choice-nya adalah yang paling bagus cuci tangan. Ada sabunnya lagi gratis. Yang benar bawa sendok dan garpu dari rumah. Lah sekarang di mall di sini dapat sendok sama garpu sama air panas. Kurang keren apa lagi? Berarti pemerintah daerah Jawa Timur sudah luar biasa. Itu. Nah sekarang buat persembahan udah ada itu, ada barcode. Nggak harus lagi pakai duit. Siksa yang ngasih persembahan 2.000. Stres langsung, ya ampun Tuhan, ini kayaknya limit harus 25.000. Bapa di sorga ampuni hamba. Biasa kalau di gereja pundi ngintipin dulu, yang 5.000 yang mana ya? 5.000. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Masa kita ngebalas yang terbaik dari Tuhan dengan duit goceng? Bos, kalau mau hitung-hitungan, saya juga mikir kalau soal duit bos. Karena saya nyarinya siksa. Saya harus naik pesawat ke sana kemari. Ngelawak lu kirain enak sendirian bos. Ngelawak berempat enak coy. Tektokan. Nah ini lu sendiri. Terus depan lu jenderal bintang 2. Meninggal di atas panggung pak. Lu lihat stand up komedian kalau depannya jenderal bintang 3. Banyak nelen-nelen. Ini salah ngomong, ini kira-kira ada pengawalnya enggak ya? Kita udah mikir nih, aduh digebukin gigi dalam hilang nih. Gigi cuman di sini ada, ini habis. Enggak enak stand up sendirian. Oleh sebab itu kenapa stand up cuma 8 menit sampai 15 menit. Enak. Jadi saya nawarin para hamba Tuhan kalau boleh jadi stand up komedian juga. Kan khotbah 45 menit. Stand up kalau 45 menit udah dapat berapa puluh juta. Iya kan banyak pendeta yang lucu. Cuman bisa bilang jangan nyebrang, gue gak ada job langsung habis hidup gue. Akhirnya ngepet pak. Saya kemarin ngomong loh, kalau sampai Desember nih corona gak ada solusinya, saya ngepet Januari. Udah mapping. Sasarannya saya wilayah Pondok Indah. Orang tanya kenapa ngol Pondok Indah? Karena di sana banyakan yang tinggal orang-orang Muslim. Jangan Kelapa Gading, orang Kristen banyak di Tengking meninggal. Jadi kalau di sebelah sana mah aman gitu. Kok aman ngol? Iya kalau nanti dibacaan ayat kursi kan ngol masih Kristen gak mempan. Dia orang bilang memang lu sarap yang ngol agak gila. Ya iya. Karena udah gak tahu mau ngapain lagi. Tapi ternyata Tuhan Agustus udah buka jalan. Manggung di acara Sesko TNI. Manggung di acara Set Milpres. Manggung di Pisah Sambut ini. Tapi ya itu yang hadir cuma 50 orang. 20 orang. Termasuk acara yang ada Raffi. Yang gak pakai masker habis vaksin. Gitu. Saya gak membela Raffi Ahmad, tidak. Tapi tolong buat teman-teman netizen. Janganlah anggap dirimu duduknya di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanannya. Jangan. Cari tahu acaranya. Yang hadir cuma 22 orang. 18 pestim. Asisten. Kita masuk di dalam di rapid pak. Karena orang tuanya juga udah usia sepuh. Kesalahan tidak pakai masker itu salah. Tetapi jangan lebih menghakimi orang. Saya juga dari tadi orang minta foto, tapi jangan pakai masker. Saya bilang boleh, tapi dengan catatan lu nggak ngomong.
Kan kadang nggak pakai masker ya Kak Mongol ya, iya. Terus Kak Mongol udah dari jam berapa datang? Bacot lu keluar kena gua corona lagi coy. Boleh foto nggak pakai masker, tapi lu jangan ngomong, diem dua-duanya. Karena corona itu dari droplet bos. Jadi lu ngomong gimana Kak Mongol udah dari tadi ya, lu corona gua juga kena po. Jadi boleh nggak pakai masker tapi cup. Udah. Makasih Kak Mongol, jauh. Gua baru sembuh. Jadi nyantai. Hari ini masih ada khotbah lagi, tapi bukan Mongol. Jangan nyari Mongolnya terus penuh. Cari firmannya yang membuat hidup kita akan dipenuhi. Amin. Mongol nanti di Galaxy Mall. Siapa namanya? Grand City. Ya di Galaxy Mall Bekasi ya Pak ya. Di sini ada Galaxy Mall juga ya? Ada ya? Enggak, di Grand City. Ini Mongol ingat, berarti ini gereja udah mau setahun ya Pastor ya? Setahun ya? Mau ngerayain ulang tahun Pastor? Enggak boleh, katanya harus 20 orang, lebih harus ada izin. Ya abis itu Mongol di Grand City. Di sini nanti ada Pastor Michael. Jangan Pastor Michael lah. Kita ngejar Mongol, jangan sayang, jangan. Jangan, tetap aja di sini. Tetap di sini. Khotbah Pastor Michael juga diberkati dan akan memberkati kita. Jujur loh, saya nggak bohong loh. Pastor Michael adalah pendeta paling pertama dan satu-satunya yang memberi semangat buat Mongol. Jujur, nggak ada yang lain. Yang ada satu ngomong, Mongol suruh introspeksi diri. Gua bilang lu kalau nggak anak Tuhan udah gua raup bacot lu, serius lu. Di masa kita suruh introspeksi diri, emang kenapa gua kena corona? Apa gua hidup dalam dosa? Coy, kalau gua hidup dalam dosa nggak mungkin gua main Mobile Legend. Justru gua menghindari dosa karena gua main Mobile Legend, biar gua sibuk dengan mainan game. Kalau ngikutin kehendak hati coy, kehendak badani, ya Pak, udah di mana-mana kita. Tapi saya ingat hukum dosa tabur tuai. Ya udah main game, rugi-rugilah. Beli skin soalnya. Nggak sabaran Mongol sumpah. Gua baru berapa ya? Baru level 23. Skin gua ada 21. Hitung aja satu skin Pak, 599 games plus 899 karena epic. Ya kan nggak mungkin kita beli elit, gila artis loh. Masa elit epic hilang 1 juta satu skin. Mau marah? Ya sudahlah, daripada gua pergi ke sono juga tetap hilang 1 juta. Itu juga kalau belum 1 juta, atau dia curhat uang kuliah habis, mama belum transfer hilang lagi 3 juta. Mendingan main Mobile Legend. Karena Mobile Legend biarpun main sampai pagi, pasti sadar jam 4 pagi, gua mau doa pagi Doa pagi 10 menit, main game lagi, bangun jam 8 berhenti. Gitu aja, santai ngadepin hidup dengan indah. Nikmati hidupmu. Penuhi hatimu dengan sukacita dari Tuhan. Filipi 4 ayat 4 yang bilang, firman Tuhan gak pernah salah. Corona boleh ada, masalah boleh ada, tetapi penyertaan Tuhan pun akan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Gak usah stres, mau ada corona, ada corolla, mau ada apapun, gak usah stres. Mau vaksin, Anda kalau ingin vaksin silakan vaksin. Anda yang tidak ingin vaksin silakan tidak ingin vaksin. Tapi buat yang tidak mau divaksin, cup. Gak usah pakai alasan 666. Gak ada, 666 dipakainya hanya ditaruhnya di punggung dan jidat. Di punggung tangan dan di jidat, bukan di sini. Vaksin disuntik bukan dipasang Pak. Jadi tapi kamu kita kalau dipakein disuntik vaksin itu dibarkodin loh coy. Lu beli sampo pun barcode. Lu beli cabai setengah kilo pun barcode. Baju yang lu pakai semuanya beli ada barcode-nya. Kalau lu nggak mau pingin barcode, lu pakai daun. Kain pun pakai barcode Pak buat bikin baju. Jadi nggak usah terlalu fanatik yang nggak jelas. Suntik. Nggak mau suntik silakan, tapi cup, jangan berbagai macam argumen. Karena pemerintah sudah berjuang mati-matian untuk kita bisa bebas dari corona.
Hargai apa yang sudah pemerintah lakukan. Kalau Anda nggak mau, bayar denda 3 juta. Kalau 3 juta apa berapa? Iya 3 juta ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak, hukuman kurungannya. Coy, jangan mau, karena kurungan hanya buat ayam. Anda bukan chicken. Ya kan, jangan sampai kayak orang Sanger. Halo, ini Kentucky iyo. Pesan apa om? Pak, paha jo 2, kong DP dada pakai nasi. Terus ayam ada? Ada, boleh mau bicara? Jangan, itu PA namanya. Masa ayam mau diajak ngomong? Gitu. Jadi nyantai, santai-santai. Habis ini ada persembahan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Saya pelayanan di sini nggak pernah hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungan buat artis, saya udah lebih khotbahnya. Stand up cuman boleh 15 menit. Keluar dari DKI Jakarta 70 juta, postong 50% diskon Covid, tinggal 35 juta. Sekarang udah berapa menit? Harusnya udah banyak tuh. Tapi buat Tuhan jangan hitung-hitungan. Amin. Karena kalau Tuhan balas hitung-hitungan, game kita bos. Yang kedua, jangan hitung-hitungan buat Tuhan. Nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Kalau boleh joget buat Tuhan, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai di saat kita udah mulai sakit baru kita ingat Tuhan. Jujur, orang yang sakit stroke adalah orang yang melewati fase hidupnya. Masalah yang dia hadapi, sakit yang dia hadapi, itu bagian dari hidupnya. Kita doakan biar Tuhan jamah hidupnya, amin. Ada teman di Manado, buat Tuhan, aduh di gereja nggak nyanyi coy, cuman begitu doang Pak. Giliran stroke nyanyi. Di saat lu sehat kemana? Cuman melongo kayak ayam ketelan karet. Giliran stroke mau nyanyi. Sebab Tuhan baik, udah siksa Pak. Waktu sehat masih enak, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sekarang stroke. Gua duduk sebelahan sama dia Pak, nggak jadi nyanyi. Gua jadi kasihan. Waktu lu sehat kemana? Lu sehat cuman kayak. Saya nggak melecehkan orang stroke, tapi mengingatkan Anda. Tadi lagunya enak-enak. Yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita Tuhan loloskan dari maut. Karena salah satunya karena kita menyenangkan hatinya. Hidup kita diberkati karena salah satunya kita menyenangkan hatinya. Kita masih hidup sampai hari ini karena kebaikan kasih-Nya. So perlihatkan. Oke saudara-saudara. Amin. Penuhi hatimu dengan sukacita, maka akan bisa menikmati hidup Anda dengan indah. Karena ada Tuhan menyertai hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.